Ya, teman-teman semua, di sini kita mau bikin konten dengan konsep yang berbeda dan biasanya gua pakai short dan ya sekarang gua pakai yang namanya itu video panjang. Dan gue mau ngebahas fakta sosial yang masih berkaitan dengan handphone dan Android dan lain sebagainya. Sesuai juga dengan thumbnail dan judulnya, yaitu kenapa orang itu kalau pakai iPhone tuh kebanyakan gengsi. Dan apakah iPhone itu gengsi? Jawabannya banyak perspektif, teman-teman. Jadi kenapa orang pakai iPhone dibilang gengsi? Sebenarnya nggak juga ya. Ada beberapa orang yang mungkin kalau pakai iPhone dia suka aja gitu, atau mungkin dia kebutuhan kerjaan atau lain, atau mungkin ya itu gaya hidup dari dia gitu. Oke, saya ingin membahas ini karena menurut saya ini menimbulkan perspektif dan ini cocok buat dibahas karena saya dengan konsep video seperti ini. Ini saya konsepnya beda teman-teman dari yang lain dan dari sebelum-sebelumnya. Biasanya saya upload kan short. Mungkin saya ngelihat dari analitik teman-teman bosen dengan shortnya. Saya akan bikin video panjangnya aja biar tertarik dan biar ada fakta yang mau saya bahas. Oke, yang pertama, kenapa orang pakai dan kenapa dan apa? Dan emang iya orang pakai iPhone tuh gengsi bukan? Jawabannya bukan. Oke, ini dari sudut pandang saya dan beberapa fakta di lapangan. Yang pertama, kebutuhan. Nah, jelas orang pakai iPhone butuh gengsi. Jadi saya ingin mematahkan stigma atau perspektif, oh pakai iPhone nih 16, gengsi ah. Enggak juga, ya mungkin dia kebutuhan itu, pakai itu dia. Misalnya nih kita punya iPhone di 12 gitu misalnya ya, dia butuh buat foto-foto atau buat bikin konten ya nggak masalah kan, emang kameranya bagus. Bang, kenapa nggak beli kamera aja satu? Ribet, kamera itu ribet, harus bawa lensa, belum nyeting, belum lagi bawa baterai cadangan, belum kartu memori, enggak, tuh ribet. Kalau iPhone kan tinggal masuk kantong, bawa powerbank, selesai. Atau kalau mau tambahan mic, udah cukup. Kalau kamera kan ribet, harus pakai mic dulu lah, harus bawa lensa lagi ketambahan. Kalau misalnya lensa nggak cocok, nggak pas, harus pakai lensa lain dan itu beli lagi. Jadi orang ya pakai iPhone rata-rata itu pengguna Apple ya, khususnya dari mobilenya, HP-nya itu kebanyakannya dia beli karena kameranya bagus. Dah itu aja. Serius. Kalau dari segi performa dan juga baterai lebih condong ke Android. Karena Android lebih besar dan lebih memberikan yang lebih untuk hal itu. Kalau untuk kamera menurut saya iPhone oke. Dari video stabilizernya, dari kestabilannya, kualitas gambar, cahaya dan sebagainya itu bagus. Jadi orang beli iPhone karena butuh ya, bukan karena gengsi atau apa, enggak. Jadi saya ingin mematahkan stigma itu. Tapi ada beberapa juga orang yang mungkin sampai sewa iPhone, nah itu pasti gengsi. Ya saya juga nggak tahu juga sih, mungkin ada juga yang kebutuhan. Berarti sebenarnya nggak semua orang tuh gengsi, mungkin dia butuh atau lain sebagainya. Yang selanjutnya, sistem keamanannya. Apple itu memang membuat sistem keamanannya cukup susah untuk dijebol, tapi dalam kemungkinan nggak bisa dijebol juga ya. Dia menggunakan sistem yang canggih. Contoh gini, kita punya iPhone hilang, ya iPhone kita misalnya hilang, dicuri orang atau jatuh di jalan, iPhone tersebut akan otomatis terkunci dan orang yang menemukan iPhone kita dia nggak bakal bisa ngejebolin. Kenapa? Satu, iOS itu kan selalu update dan dia selalu update sistem security-nya atau keamanannya. Dan dia punya namanya iCloud. Nah, iCloud ini tuh nggak bisa diretas nih kecuali oleh pemiliknya sendiri dan itu harus ingat passwordnya. Misalnya nih bang, gue punya iPhone terus hilang, ya udah hilang dan itu nggak bisa diretas iCloud-nya. Karena kalau iPhone mau di restart, ya misalnya hilang terus kita ngambil iPhone yang hilang nih terus kita restart bawa ke counter, orang counter pasti nggak bakal nerima karena iCloud-nya kekunci gitu. Jadi sistem keamanannya memang bagus, tapi ada beberapa juga sisi kurangnya ya. Saya di sini menjelaskan aja teman-teman. Jadi saya setuju dengan orang pakai iPhone karena keamanannya, setuju karena memang bagus dibandingkan Android, mungkin seperti itu pandangan saya. Apa yang bagus itu? Sistem iCloud-nya bagus. iCloud itu kayak sebuah Google Drive ya, hampir sama kayak Google Drive, tapi dia cuma kalau nggak salah 5 GB kalau nggak salah ya. Nah, saya kan pakai Android gitu.
Oke, yang selanjutnya tampilannya simple. iPhone itu kan simple ya, dan dia mempertahankan tampilan UI-nya itu konsisten. Misalnya dari iOS 13, iOS 14, sekarang sampai iOS ke 18. Itu tampilannya hampir sama, cuman sedikit perubahan. Dan menurut saya, user iPhone itu suka dengan perubahan itu. Dalam artian apa? Dalam artian berarti Apple itu mempertahankan konsisten daripada si tampilan UI-nya. Bagus. Saya suka dengan tampilan UI-nya dibandingkan mungkin beberapa HP yang lain. Dan ya cukup seperti itu. Dan selanjutnya adalah ekosistemnya. Jadi sebenarnya Apple itu membuat iPhone itu dengan ekosistem yang canggih. Misalnya gini, kita mau transfer file dari MacBook ke iPhone itu langsung aja bisa. Ya nanti bisa teman-teman cari tutorial lah gimana ya. Jadi menurut saya ekosistem Apple tuh bagus dari mungkin keamanannya, sharingnya, dan juga lain sebagainya. Mungkin dulu agak tertutup ya, sekarang udah bisa transfer file Bluetooth ke Android itu udah bisa. Ada AirDrop juga dan sebagainya. Jadi fiturnya itu segudang lah, intinya seperti itu. Yang selanjutnya ya mungkin experience-nya beda, pengalamannya beda. Jadi orang itu sebenarnya atau enggak Apple, dia itu bukan jual iPhone ya, dia jual pengalaman dan teknologi, dan juga ya dia jual inovasi dan juga experience atau pengalamannya beda. Orang pakai Android dibanding Apple itu pasti awalnya bikin tagih gitu. Jadi Apple itu sebenarnya bikin usernya itu enak. Maksud dalam artian dia nyaman dengan iPhone-nya itu. Walaupun iPhone lama, misalnya iPhone 9R atau X atau iPhone 7, 8. Apple itu bisa bikin penggunanya betah di ekosistem mereka. Saya akuin hebat sih sistemnya. Jadi orang itu bikin iPhone dia pengen nyobain experience atau pengalaman yang berbeda daripada menggunakan HP lain. Seperti itu teman-teman. Ya. Dan selanjutnya, orang beli iPhone karena satu, kebanyakan duit. Nah ini nih. Bener juga sih. Kalau ada orang loh yang beli iPhone mungkin duitnya lebih dan dia pengen nyobain yang baru. Pastinya itu dibandingkan Android ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itulah beberapa faktor yang menurut saya, apakah orang beli iPhone gengsi atau gengsi nggak sih kalau beli iPhone? Enggak juga teman-teman, enggak. Menurut saya ya. Tapi cara nilai gampang. Itu pakai iPhone buat apa? Untuk video, nah itu aja gampang. Tinggal tanyanya sama usernya dah kalau itu mah. Jadi nggak semua orang beli iPhone tuh gengsi. Dan ini saya ingin mematahkan stigma seperti itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih.